Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, dapat melaksanakan ibadah rutin, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengantarkan kita ke dalam surganya yang paling tinggi. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama Allah kepada kita untuk diikuti, dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ajaran tuntunan yang telah beliau sampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan kehidupan kita ini selalu di dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pagi ini saya ingin memperbincangkan masalah gadai. Karena banyak masyarakat kita yang masih melaksanakan transaksi pinjam meminjam, utang piutang berdasarkan barang gadai yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Gadai adalah jaminan suatu transaksi pinjam meminjam atau utang piutang. Ini gadai. Seseorang yang meminjam kepada orang lain sejumlah uang, orang lain itu tidak akan memberikan pinjaman itu apalagi dalam jumlah besar, kecuali ada jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Manakala suatu saat yang berutang nanti tidak mau atau tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk membayar pinjamannya, maka diharapkan jaminan ini dapat menutupi utang-utang yang telah dia lakukan. Di dalam Islam, gadai itu boleh. Kita lihat Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiba farihanun maqbudah. Apabila dalam satu perjalanan kalian melakukan transaksi pinjam meminjam atau utang piutang, sementara kalian tidak menemukan juru tulis, tidak ada bukti kwitansi dan sebagainya, farihanun maqbudah, maka hendaklah yang meminjam memberikan satu barang kepada yang meminjamkan untuk suatu jaminan utang. Ini di dalam Islam dianjurkan demikian. Kemudian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita pasal 1150 itu juga disebutkan bahwa gadai itu boleh, tetapi dalam bentuk barang bergerak, emas, mobil, dalam bentuk barang bergerak. Tetapi di dalam kehidupan bermasyarakat kita, barang gadai itu bukan benda yang bergerak, tetapi empus, kebun, sawah. Dan ada sosok oknum-oknum yang memang sengaja usahanya mencari gadai. Di mana ada orang lemah, ke situ dia menawarkan sejumlah uang dan meminta kebun atau sawah beralih kepada dia untuk dikuasai, dan justru diambil manfaatnya. Kaum muslimin rahimakumullah,
Di dalam Islam tujuan gadai itu yang pertama adalah untuk ta'awun. Pinjam meminjam itu ta'awun dalam bentuk tolong menolong. Kemudian di dalam bentuk tolong menolong ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa dalam pinjam meminjam tidak boleh disyaratkan kembalinya berlebih. Kalau saya meminjam uang kepada seseorang 5 juta rupiah, tidak boleh di dalam akad itu disyaratkan oleh yang meminjamkan kembali 5.500.000. Ini hukumnya riba. Karena itu bank konvensional dari satu sisi ketika kita sebagai nasabah meminjam uang dari bank konvensional, kemudian pihak bank menetapkan bunga sekian persen, maka kelebihan ini adalah riba. Beda halnya ketika kita menabung uang di bank, kemudian bank memberikan keuntungan kepada kita, keuntungan ini bukan riba. Wadiah titipan itu boleh, kemudian keuntungan itu merupakan bagi hasil bagi kita. Jadi pinjam ke bank dengan persyaratan kembali berlebih, ini merupakan praktek ribawi. Di dalam gadai, seorang meminjam, yang meminjamkan uang tidak percaya akan kejujuran daripada peminjam. Apalagi dunia kita sekarang ini, sudah dapat pinjaman saja merupakan satu prestasi yang paling luar biasa. Dapat pinjaman itu prestasi. Mengembalikan pinjaman suatu kebodohan. Ini yang berlaku sekarang ini. Meminjam prestasi, mengembalikan pinjaman satu kebodohan. Karena itu pinjam meminjam banyak nunggak. Oleh sebab itu pihak bank umpamanya ketika kita meminjam, dia minta agunan, jaminan berupa benda yang pada suatu saat nanti ketika kita uang prestasi ingkar menunaikan kewajiban kita mengembalikan, maka pihak bank akan menyita barang jaminan itu untuk dijual lelang. Kemudian setelah dijual, kalau ada lebih kembalikan ke kita, kalau tidak itu sudah merupakan risiko daripada pihak bank. Yang menjadi permasalahan sekarang kaum muslimin rahimakumullah, karena banyak dalam kehidupan masyarakat kita orang memegang gadai. Bolehkah pemegang gadai ini mengambil manfaat dari barang gadai? Saya meminjam uang 50 juta kepada si A dengan jaminan sebagai barang gadai kebun saya 1/2 hektar. Saya serahkan. Di dalam Islam, apabila kebun ini beralih kepada pihak pemegang gadai, maka pihak pemegang gadai tidak boleh mengambil hasil. Boleh dia ambil hasil tapi dikalkulasi. Berapa jumlah hasil setahun setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya. Maka hasil bersihnya itu dianggap menutupi utang. Kalau sekarang kan tidak demikian. Sengaja kita yang punya modal mencari gadai, di mana ada orang yang menggadaikan sawahnya. Kemudian kita garap sawahnya, kita garap kebunnya, kita ambil petik hasilnya, sampai orang ini mampu mengembalikan uang itu. Ketika dia mampu mengembalikan uang itu,
hasil yang selama ini kita petik tidak diperhitungkan sama sekali. Karena itu orang suka memegang gadai. Ini praktek jahat. Praktek yang tidak diizinkan di dalam Islam. Karena asal usul daripada gadai ini adalah pinjam meminjam. Yang tidak boleh mengambil hasil dari objek gadai. Tidak boleh, Bapak. Karena sifat daripada pinjam meminjam tadi ta'awun, tolong menolong. Sementara barang gadai itu hanya berfungsi sebagai jaminan saja. Karena itu ada praktik juga di dalam masyarakat. Ketika seorang meminjam uang dari dia, kemudian oleh peminjam tadi memberikan kebunnya sebagai borohnya, sebagai jaminan, yang diserahkan adalah sertifikat, bukan kebun. Kebun ini tetap ada di tangan pemiliknya, diambil hasil oleh pemiliknya, tidak boleh beralih kepada pihak pemegang gadai. Kalau beralih kepada pihak pemegang gadai, hilang usaha daripada pemilik kebun. Jadi Bapak Ibu, di dalam peraturan di Indonesia itu ditegaskan bahwa gadai itu hanya berlaku 7 tahun. Apabila 7 tahun sudah sampai 7 tahun, maka barang gadai harus kembali kepada pemiliknya, sementara utang daripada orang yang berhutang, debitur, dinyatakan selesai. Tidak lagi utang. Ini undang-undang ketentuan yang berlaku di kita di Indonesia. Islam kemungkinan besar menyetujui hal ini, karena pada prinsipnya barang gadai tidak boleh beralih tangan ke pemegang gadai, boleh beralih tetapi dinilai berapa hasil yang sudah diambil. Kalau sudah memenuhi jumlah utang, maka utang dinyatakan hapus. Selama ini utang tetap, hasil diambil. Ketika kembali, utang masih harus dilunasi sesuai dengan jumlah pinjaman. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, di dalam praktek keseharian kita kaum muslimin, gadai itu boleh hanya sekedar membantu orang yang susah, dan kita tidak boleh mengambil manfaat, keuntungan dari barang gadai yang merupakan jaminan utang yang diserahkan oleh peminjam kepada yang meminjamkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.